tuh udah 40 tahun kali, lebih ya, 40, 50 tahun, 40 tahun. Bahkan kenal dari orang tuanya. Tapi terakhir ketemu mungkin sekitar 10 tahun yang lalu, berbeda. Berbeda. Itu iya, berbeda, kehidupan yang berubah itu semuanya karena Tuhan. Dan setiap kali ketemu dengan Pak Chandra, pasti kita dimotivasi. Ini motivator yang tangguh. Itu membuat kita merasa dibangun, kita mencari Tuhan. Luar biasa, kepribadian yang beda, luar biasa. Ya. Jumpa kembali teman-teman di MDT Journey Inspiration of Life. Saya coba mau sharingkan pagi ini peningkatan iman butuh proses tentang kemauan, tentang kemampuan, serta tentang waktunya Tuhan itu. Jadi proses peningkatan iman ini tidak bisa serentak begitu saja terjadi seperti semudah membalikkan telapak tangan. Jadi ada proses tiga tadi, proses dari kemauan kita, proses dari kemampuan kita dan waktu Tuhan itu ada tiga. Ada proses waktu menunggu jawaban doa kita kepada Tuhan karena ada rancangan dan kehendak Tuhan yang sedang terjadi. Jadi kenapa kita kok harus menunggu jawaban doa kita gitu? Kurang lebihnya kan bagaimana Tuhan juga memanfaatkan bagaimana kita tunggu jawaban doa ini adalah sebagai salah satu proses. Kita mau nggak untuk ulet gitu, tetap mencari Tuhan. Kita mampu nggak melewati problem-problem saat doa belum terjawab gitu. Nah yang ketiga waktu Tuhannya kan berarti doanya nggak langsung terjawab, berarti kan kaitannya dengan waktu gitu. Jadi kembali lagi ada sesuatu yang Tuhan ingin manfaatkan dalam proses menunggu jawaban doa kita gitu. Jadi jangan dianggap wah doa sia-sia. Ya tidak ada yang sia-sia di dalam langkah rohani. Memang kita harus menunggu kok. Harus ibarat telur ayam juga mesti diramin 21 hari. Ya kita punya kucing atau dogi di rumah gitu. Ya sama, waktu hamil juga tetap kan mesti ada waktu 2 bulan mungkin menunggunya gitu. Tidak mungkin hari ini pacakkan langsung besok atau minggu depan langsung beranak gitu kan nggak mungkin. Ayam begitu dikawinkan bertelur sehari harus langsung menetas juga nggak mungkin. Jawaban doa juga sama gitu, butuh waktu proses itu dengan ada di dalam waktu proses tunggu ini Tuhan akan gunakan rancangan dan kehendak Tuhan gitu. Tuhan juga hitung kan ya, yang pengen lebih efektif gitu caranya bagaimana supaya waktu proses tunggu ini benar-benar bermanfaat untuk kita semua gitu. Pada waktunya Tuhan setelah ujian dan cobaan yang diizinkan terjadi oleh Tuhan berakhir nih, ceritanya udah selesai. Untuk tahapan pada saat itu maka Tuhan akan beban dan masalah yang terjadi akan diangkat gitu, diangkat lencang. Sehingga kita berhasil melalui proses peningkatan iman, percaya dan kedewasaan rohani serta keintiman kita bersama Tuhan. Jadi waktu proses Tuhan ini kan jelas menunggu. Tapi kalau cerita pada waktunya gitu, pada waktunya Tuhan, ternyata ujian dan cobaan itu sudah bisa teratasi gitu, terlalui. Nah berarti kan pasti kita akan tidak mempunyai beban lagi gitu, beban yang ujian cobaan yang tadi terjadi sekarang seolah sudah seperti diangkat gitu, bebannya itu sudah diangkat, tidak ada beban lagi dalam hal-hal kesulitan menghadapi ujian cobaan yang sebelumnya gitu. Nah
waktu kita terangkat bebannya, harusnya terjadi peningkatan iman percaya kita bahwa nah ini udah terjadi nih, bahwa beban itu masalah itu sudah hilang, beban itu sudah tidak ada. Harusnya kita makin mempunyai level iman percaya kita meningkat gitu, dan kedewasaan rohani kita juga jadi makin dewasa karena kita tahu bahwa terjadi gitu apa yang Tuhan maksudkan, doa kita terjawab, apa yang Tuhan janjikan tergenap dalam kita. Serta otomatis dengan sampai kejadian seperti itu kan peningkatan iman, adanya kedewasaan rohani, pasti kaitannya kan dengan keintiman gitu, keintiman kita pribadi bersama hidup bersama Tuhan gitu. Nah ini sih proses yang umum seperti ini, proses yang terjadi seperti ini. Tapi mungkin ada sih beberapa orang yang tidak mengalami proses ini, udah terjadi begitu malah tetap aja gitu masalahnya, dianggapnya sudah ujian cobaan udah lewat, udah berlalu, akhirnya dia kembali lagi ke cara-cara yang lama. Ya kita nggak harapkan seperti itu, saya tidak mau mengharapkan seperti itu, dan saya juga pikir teman-teman juga jangan mengharapkan seperti itu. Kalau memang sudah mengalami lolos dari ujian cobaan gitu, seharusnya kita itu harus lebih makin intim dengan Tuhan. Nah untuk bisa intim dengan Tuhan, ya itu balik lagi butuh peningkatan proses iman dalam arti kata mengenal dan pengertian akan firman-Nya juga harus dalam sekali, sehingga kita akan timbul kedewasaan rohani. Nah dari kedua ini, peningkatan iman dan kedewasaan rohani, kita harapkan keintiman kita pribadi dengan Tuhan bisa lebih meningkat gitu. Proses peningkatan iman kita tidak pernah akan berhenti jika kita sudah kenal dan mengerti firman, serta sudah kenal dan mengerti rancangan dan kehendaknya. Jadi maksudnya kalau orang yang pengenalan dan pengertiannya minim gitu akan Tuhan minim, atau pengenalan pengertian soal rancangan dan kehendak Tuhan itu minim, biasanya begitu lolos ujian dan cobaan tahap 1 berhenti, dia tidak berani masuk ke dalam ujian dan cobaan tahap 2. Kalau yang imannya lumayan, masuk lagi ke tahap 2, tapi berhenti juga, nggak berani ke tahap 3. Nah, semakin kita dalam, pengertian kita makin dalam akan pengertian dan pengenalan akan firman dan akan rancangan dan kehendak Tuhan. Ini akhirnya kita nggak pernah hitung, kita masuk ke dalam tahapan ujian cobaan yang ke-1, 2, 3 udah nggak peduli gitu. Kita akan terus tiap saat akan uber itu. Kenapa? Karena kita punya pengertian iman yang sudah berbeda. Kita udah punya target, sasaran, rancangan, kehendak hidup kita ini sudah kita kaitkan dengan rancangan dan kehendak hidup yang sesuai Tuhan inginkan. Jadi kita udah nggak pernah berpikir bahwa ini ujian cobaan keberapa ya, tahap keberapa, udah tidak ada. Kita akan terus bahkan kalau kuat bisa tantang Tuhan loh, Tuhan coba beri lagi apalagi ujian cobaan yang lebih di level ke atas lagi gitu. Nah ini tergantung dari kembali proses iman kita. Kalau proses iman kita udah benar-benar totally, dan kita juga memang udah mengenal mengerti firman benar-benar totally juga, dan kita memang sudah pasrah gitu dengan Tuhan totally juga, kita percaya akan rancangan dan kehendak Tuhan juga totally juga, ujung-ujungnya terserah Tuhan gitu. Kita nggak pernah mikir bagaimana kita berhenti menghadapi tahapan ujian atau menghindar dari tahapan ujian. Kita akan happy saja gitu, damai sejahtera tetap bersama kita karena kita ada di dalam Tuhan gitu. Kita blend dengan Tuhan. Nah Tuhan juga akan terus bawa naik ke atas terus kan, tingkat iman kita akan dibawa terus gitu. Peningkatan tingkat iman kita juga bergantung kepada kemauan kita sendiri gitu. Karena Tuhan tidak dapat memaksa kehendak manusia karena diberi kehendak bebas, sebab Tuhan inginkan manusia yang benar-benar dari hatinya mengasihi Tuhan. Nah ini kemauan kita ini unsur yang paling dasar untuk kita bisa meningkatkan tingkatan iman kita atau tidak. Ya karena Tuhan nggak pernah paksa kita untuk dipaksa harus meningkatkan iman, nggak bisa gitu. Karena Tuhan sudah memang memberikan kehendak bebas ke kita, jadi terserah kita mau atau tidak mau. Nah yang paling utama itu sebenarnya kan
Tuhan pengen tahu kenapa Tuhan nggak memaksa kita gitu, karena Tuhan pengen tahu sebenarnya Anda ini cinta kasih saya sampai seberapa jauh gitu loh. Nggak bisa yang namanya kasih itu dipaksa-paksa. Kita kepada istri kita atau kepada anak kita juga nggak bisa maksa kok. Lu istri gua berarti lu mesti ngasihin gua habis-habisan. Lu anak-anak gua berarti lu nggak bisa gitu. Ya, apalagi Tuhan ke manusia lebih-lebih nggak bisa lagi gitu loh. Jadi Tuhan itu hanya pengen tahu bahwa ya kemauan itu adalah satu bukti seberapa besar kita mengasihi Tuhan gitu, dari hati kita yang paling dasar loh, yang benar-benar dari hati kita itu sampai seberapa besar. Nah, Tuhan mau tahu itu kemauan. Nah, peningkatan iman kita juga bergantung dari kemampuan kitanya dalam melewati proses-proses iman tadi. Di mana proses iman tersebut tidak mudah karena akan banyak hadapi hal-hal yang jadi irasional dan berat gitu. Jadi untuk peningkatan tingkat iman ini juga bukan cuma kemauan aja, tapi juga butuh kemampuan kita gitu melewati ujian cobaan itu. Nah, pasti ujian coba ini berat gitu karena makin step tahap 1, tahap 2, tahap 3 meningkat terus gitu. Nggak pernah mempermudah. Mungkin persoalannya mudah, tapi bobotnya itu tetap lebih berat gitu. Dan makin simple, bisa-bisa mungkin ujian cobaannya makin simpel gitu. Tapi kalau bicara di iman kita itu makin berat gitu. Karena sama aja cerita zaman dulu, zaman perang gitu. Ya, kalau orang latihan perang gitu, yang paling hebat kan tergantung dari pedangnya gitu. Nah, pedangnya ini kalau dengan ilmu yang tertinggi, pedang itu sudah tidak ada fungsinya lagi, bukan jadi parameter hebat atau nggak hebat, tapi dia bisa perang pakai apa saja. Jadi adanya di dalam kitanya, bukan di pedangnya gitu. Nah, ini sama saja gitu. Jadi kemampuan itu tergantung ada di kitanya. Jadi semakin kita berani ngadepin tantangan-tantangan itu, ya kita akan terus dibawa naik terus ke atas oleh Tuhan itu. Proses peningkatan iman butuh kemauan dan kemampuan serta waktu. Jadi ada 3 gitu, ada 3 unsur yang pengaruhin proses peningkatan iman kita. Yang baik dari dasarnya kemauan kita, kedua dari kemampuan kita, dan yang ketiganya ini waktu nih, nggak bisa seenak kita. Yang menentukan kapan kita meningkat iman itu adalah waktu Tuhan yang menentukan gitu. Dan bagi pasangan suami istri ini lebih lagi nih, kalau untuk bagi pasangan suami istri yang ingin setara gitu, imannya mendekati lebih kurang hampir sama sehingga nanti bisa serasi, ini lebih susah lagi karena peningkatan iman si suami tergantung daripada peningkatan iman si istri juga. Nah, ini akan saling berkait juga. Tapi mungkin bonusnya kalau memang suami istri bisa satu level, ada keserasian peningkatan tingkat level iman, ini biasanya nanti bonusnya ya pelayanan bersama gitu. Suami istri bisa melayani bersama, bisa pingpong akhirnya dengan pasangan suami istri, teman-teman yang membutuhkan sharing-sharing kesaksian atau mentor-mentor tentang rohani ini. Oke teman-teman, jadi mungkin pagi ini saya coba kaitkan ini bahwa peningkatan iman itu butuh proses baik dari sisi kemauan, dari kemampuan, serta dari waktunya Tuhan. Oke? Bye-bye. See you, bye-bye.